Ada orang yang sedang beribadah, ada rambu-rambu lalu lintas. Kira-kira itu masuk ke dalam materi apa ya di pembelajaran SMA? Ada yang tahu? Ya, betul, nilai dan norma sosial. Kali ini kita akan membahas nilai dan norma sosial dalam pembelajaran sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Jawablah, Waalaikumsalam. Jawablah, Waalaikumsalam. Halo anak-anak ibu semua, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Oke, kali ini kita masuk ke materi nilai dan norma sosial bersama Ibu Yunita dalam pembelajaran sosiologi. Nah, sebelumnya Ibu mau menjelaskan mengenai fase kelas 10 pembelajaran nilai dan norma sosial. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi mengenai nilai dan norma sosial di dalam masyarakat. Oke, kita mulai masuk ke dalam materi nilai sosial. Sebelum masuk ke dalam nilai sosial, kita harus tahu apa itu nilai. Ada yang tahu? Ya, nilai sosial didefinisikan sebagai konsepsi atau pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Sedangkan nilai sosial adalah kualitas perilaku, pikiran, dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar. Hasilnya diinginkan dan layak ditiru oleh orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama, dibangun masyarakat sebagai hasil interaksi warga masyarakat. Yang kedua, disebarkan antara sesama warga masyarakat. Yang ketiga, terbentuk melalui sosialisasi atau proses pembelajaran. Yang keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan manusia. Yang kelima, dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Yang keenam, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Dan terakhir, cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Selanjutnya, fungsi nilai sosial. 1. Dapat menyumbang seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Yang kedua, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Ketiga, penentuan terakhir manusia dalam memenuhi peran-peran sosial. Yang keempat, alat solidaritas di kalangan anggota masyarakat. Yang kelima, alat pengawasan atau kontrol perilaku manusia. Pembagian nilai sosial. Nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam bentuk material, contohnya sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya ada nilai vital. Nilai vital, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan aktivitas, contohnya kesehatan, alat tulis, digunakan untuk belajar. Selanjutnya, nilai kerohanian. Segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Contohnya, sholat, mengaji, dan berzikir. Selanjutnya, nilai dominan. Nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Apa yang dianggap penting oleh masyarakat belum tentu penting oleh masyarakat lainnya. Contohnya, keramah tamahan bagi masyarakat desa itu penting, namun bagi masyarakat kota itu tidak begitu penting. Selanjutnya, nilai yang mendarah daging. Nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga seseorang menjalankannya tanpa melalui proses berpikir.
atau pertimbangan lagi, melainkan secara tidak sadar. Contohnya, salam ketika bertemu orang tua atau guru. Kita masuk ke dalam pembahasan norma sosial. Norma sosial didefinisikan yaitu sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan atau tatanan dalam mengendalikan tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kita masuk ke dalam ciri-ciri norma sosial. Norma sosial yang pertama ciri-cirinya adalah umumnya tidak tertulis. Yang kedua, hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, ditaati bersama. Yang keempat, bagi pelanggar diberikan sanksi. Selanjutnya masuk ke dalam jenis-jenis norma sosial. Berdasarkan jenis-jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu norma formal dan norma tidak formal. Untuk norma formal adalah bersumber dari lembaga masyarakat atau institusi formal. Norma ini biasanya tertulis, contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya ada norma non-formal. Norma non-formal ini biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma formal. Contohnya seperti aturan-aturan adat atau kesepakatan-kesepakatan warga masyarakat sekitar daerah tertentu. Selanjutnya, berdasarkan daya ikat dan sanksinya, norma dibagi menjadi 5. Yang pertama ada norma cara atau usage. Yang kedua ada norma kebiasaan atau folkways. Yang ketiga ada norma tata kelakuan atau mores. Yang keempat ada norma adat istiadat atau kostum. Dan terakhir norma hukum, disebutnya laws. Nah, norma cara atau usage, norma yang paling lemah daya ikatnya atau sanksinya. Contohnya, aturan makan menggunakan tangan kanan atau cuci tangan sebelum makan. Sanksi ini biasanya cemoohan atau ejekan dari masyarakat. Selanjutnya ada norma kebiasaan atau folkways. Aturan dengan kekuatan meningkat lebih kuat daripada usage, meningkat lebih sedikit. Contohnya membuang sampah pada tempatnya atau salam ketika bertemu guru. Sanksinya mendapatkan sanksi berupa teguran. Selanjutnya ada norma tata kelakuan atau disebut mores. Aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawasan atau kontrol terhadap anggota masyarakat. Contohnya berjudi, minum minuman keras atau miras, berzinah, dan lain-lain. Sanksi yang akan didapatkan adalah dikucilkan atau diasingkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada norma adat istiadat atau disebut kostum. Pada umumnya tidak tertulis namun memiliki sanksi, baik langsung maupun tidak langsung. Sanksinya itu berupa denda, sikap penolakan dari masyarakat, bahkan pengusiran. Contohnya misalkan menikah dengan marga yang sama atau menikah dengan marga yang bukan sesuai dengan adat yang diinginkan. Selanjutnya yang terakhir adalah norma hukum, laws. Himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Sanksinya yaitu bisa dipidana atau masuk penjara. Contohnya pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Nah, hukuman ini adalah hukuman terberat dari norma sosial di masyarakat. Berdasarkan aturan perilaku, norma dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, norma agama. Norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Selanjutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan yang berakal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Dan terakhir, norma kebiasaan atau habit, hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Contohnya terlambat ke sekolah atau membolos. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Ibu Yunita dalam pembelajaran sosiologi next.
kita akan bahas mengenai materi selanjutnya, yaitu lembaga sosial.